Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Pemersatu Bangsa. Kali ini gue mau ngebahas film bergenre fiksi yang sangat asik banget untuk kalian tonton, dan sayang banget jika kalian lewatkan. Film ini berjudul The Day After Tomorrow, dirilis pada tahun 2004. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar, so langsung aja kita tonton filmnya. Let's go. Cerita diawali dari sebuah tempat di Antartika. Terlihat beberapa orang yang sedang melakukan penelitian. Dia adalah Jack Hall dan dua rekannya yang bernama Frank dan Jason. Ketika Jason sedang melakukan pengeboran, lapisan es mulai retak. Akan tetapi, Jason yang hampir jatuh berhasil diselamatkan. Kemudian Jack memberanikan diri melompati retakan es untuk mengambil sampel hasil penelitiannya. Ketika ia kembali melompat, ternyata lapisan es yang ia injak retak dan Jack pun terperosok. Namun, Jack berhasil diselamatkan oleh kedua temannya. Beberapa hari berikutnya, Jack mengemukakan penemuannya tentang pemanasan global pada konferensi PBB. Jack menemukan bahwa 10.000 tahun yang lalu pemanasan global mengubah iklim bumi ke zaman es. Ia juga mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi lagi mungkin 100-1000 tahun. Mendengar hal itu, Wakil Presiden Amerika Serikat tidak sependapat dengan Jack karena ia lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi daripada menyelamatkan lingkungan. Dan ia juga mengatakan bahwa Jack telah membuat suatu pernyataan yang sensasional. Setelah itu, Jack bertemu dengan Profesor Terry Repson dari Pusat Penelitian Iklim Headland di Skotlandia. Si profesor sangat tertarik dengan teori yang dibicarakan oleh Jack. Singkat cerita, beberapa bulan setelah konferensi PBB di Pusat Penelitian Iklim Headland di Skotlandia, Profesor Terry merasa aneh dengan penurunan suhu laut yang tiba-tiba berubah. Penurunan suhu itu terdeteksi oleh pelampung yang ada di laut di beberapa tempat. Mengetahui hal itu, Profesor Terry memberitahukan kepada Zack bahwa ia menemukan sesuatu keanehan tentang menurunnya suhu air di Samudra Atlantik, dan ia juga menyimpulkan apa yang dikatakan Zack dalam konferensi akan segera terjadi. Akan tetapi, Zack merasa bingung karena hal itu terjadi begitu cepat. Beberapa hari setelahnya, Zack yang sedang berada di kantornya melihat tayangan dari salah satu kantor berita Amerika yang menyiarkan secara langsung tentang terjadinya angin tornado di kota Los Angeles. Dan angin tornado itu juga melahap beberapa gedung yang ada di kota itu. Setelah kejadian itu, diadakan meeting untuk mengetahui apa yang terjadi dengan cuaca yang tiba-tiba berubah. Akan tetapi, semua tidak bisa memberikan jawaban atas masalah itu. Zack lalu mengatakan tentang perubahan suhu air laut karena itu yang memicu terjadinya cuaca ekstrim, dan keanehan cuaca akan menjadi sangat buruk dan mereka berada di ambang perubahan iklim. Kemudian, Zack meminta izin kepada atasannya yang bernama Tom untuk membuktikan perkataannya kepada Dewan Pemerintahan. Lalu, Tom memberikan Zack waktu untuk mencari kebenaran dari teorinya sebelum mereka bertemu dengan Dewan Pemerintahan. Mengetahui keadaan akan menjadi sangat buruk, Zack lalu mencoba menghubungi anaknya yang bernama Sam untuk segera meninggalkan kota New York. Akan tetapi, Sam tidak bisa pulang dengan cepat karena bandara telah menutup penerbangan karena pengaruh cuaca yang sangat buruk. Setelah mendapatkan hasil dari penelitiannya, Tom dan Zack bertemu dengan Wakil Presiden dan mengatakan bahwa perubahan cuaca ini akan terjadi dalam waktu beberapa minggu, dan Zack juga menyarankan agar secepatnya untuk melakukan evakuasi. Akan tetapi, Wakil Presiden tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Zack. Di tempat lainnya, terlihat 3 pesawat helikopter yang bertugas melakukan penjemputan untuk keluarga kerajaan. Namun, di tengah perjalanan, ketiga helikopter itu tidak menyadari bahwa mereka terbang di tengah pusaran badai. Dan tiba-tiba, ketiga helikopter itu mengalami kerusakan karena turunnya suhu telah membuat mesin helikopter itu membeku.
Setelah kejadian itu, Profesor Terry memberitahukan kepada Zack bahwa ia telah mendapatkan informasi rahasia mengenai 3 pesawat helikopter yang jatuh di Skotlandia karena tangki bahan bakar yang membeku dan karena penurunan suhu merosot secara drastis. Si profesor juga memberitahukan bahwa penurunan suhu telah membuat apa saja bisa membeku dengan cepat. Di kota New York, Sam dan teman-temannya yang berniat pulang menghadapi masalah karena curah hujan yang sangat tinggi membuat kota itu banjir. Akhirnya, Sam memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu ke gedung perpustakaan. Ketika akan memasuki gedung, teman Sam yang bernama Laura melihat penumpang taksi yang sedang kesulitan untuk keluar dari taksinya. Lalu Laura pun membantunya. Karena cuaca sudah sangat memburuk, lalu terjadilah gelombang tsunami yang sangat besar menghantam kota itu. Sam yang melihat gelombang tsunami sedang menuju ke tempatnya, lalu dengan cepat ia berlari menyelamatkan Laura dan dengan cepat membawanya ke dalam gedung perpustakaan. Di pusat penelitian Skotlandia, Profesor Terry mendapatkan kabar dari Zack bahwa data yang mereka kirim sudah selesai dianalisa. Zack pun memberitahukan setelah badai berakhir akan menimbulkan sesuatu yang lebih buruk lagi, yaitu bumi akan kembali ke zaman es. Lalu Zack meminta profesor segera pergi dari tempat itu, namun itu sudah terlambat dan si profesor tidak bisa pergi dari tempat itu. Di tempat lain, Sam yang berada di dalam perpustakaan mencoba menghubungi ayah dan ibunya, lalu memberitahukan keadaannya. Kemudian, Sam meminta ayahnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Zack memberitahukan akan datang badai salju hebat dan bisa membukukan segalanya. Lalu, Zack pun menyuruh Sam untuk tidak pergi keluar dan mencoba untuk tetap hangat agar bisa bertahan. Setelah menerima kabar dari anaknya, Zack bersiap untuk menjemput Sam. Akan tetapi, Tom memberitahukan bahwa Presiden Amerika Serikat ingin bertemu dengan Zack. Ketika bertemu dengan Presiden, Zack menjelaskan apa yang akan terjadi. Setelah badai selesai, salju akan menutupi belahan bumi bagian utara. Lalu, Zack memberikan saran kepada pemerintah agar bisa mengungsikan semua orang yang berada di bagian selatan. Karena orang-orang yang berada di bagian utara sudah terlambat, dan jika mereka keluar, badai akan membunuh mereka. Lalu mereka hanya bisa bertahan dan menunggu sampai keadaan membaik. Ketika salju mulai menutupi kota New York, orang-orang yang bertahan di perpustakaan melihat banyak sekali orang yang berada di luar mencoba pergi dari kota. Melihat hal itu, beberapa orang yang ada di perpustakaan akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Mengetahui hal itu, saya mencoba melarang mereka untuk pergi, karena jika keluar mereka akan mati membeku. Namun usaha yang dilakukan Sam sia-sia, karena mereka tidak mempercayainya dan tetap keluar dari perpustakaan. Akan tetapi, ada beberapa orang yang mempercayainya dan memilih untuk tetap bertahan di perpustakaan, termasuk Sam dan teman-temannya. Kemudian, Sam mencoba bertahan di sebuah tempat perapian dan membakar buku-buku yang ada di sana, agar bisa membuat api untuk tetap hangat dan mencari makanan dari kantin yang ada di perpustakaan. Di lokasi yang berbeda, Zack sedang bersiap untuk menjemput Sam. Melihat temannya pergi menyelamatkan anaknya, Frank dan Jason memutuskan untuk membantu dan menemani Zack menjemput Sam. Di tengah perjalanan, Zack dan teman-temannya yang pergi menjemput Sam mengalami kecelakaan karena jalan sudah tertutup oleh salju yang sangat tebal. Lalu mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki untuk sampai ke tempat Sam. Keesokan harinya, Zack dan teman-temannya yang sedang berjalan tidak menyadari bahwa mereka berjalan di atas atap sebuah gedung yang terbuat dari kaca. Karena salju yang sangat tebal sudah menutupi gedung itu. Kemudian kaca itu retak dan Frank pun terjatuh. Lalu Zack menyuruh Jason untuk menahan bobot Frank. Karena tidak bisa menahan bobot mereka, kaca itu mulai retak. Frank yang tidak mau teman-temannya ikut jatuh, akhirnya ia memutuskan untuk memotong tali yang terikat di tubuhnya hingga Frank pun jatuh dan tewas. Di perpustakaan, ternyata Sam dan yang lainnya merasa kebingungan karena Laura tiba-tiba sakit. Setelah mengecek, ternyata Laura memiliki luka di kakinya dan ia mengalami infeksi dan harus secepatnya ditangani, kalau tidak Laura bisa kehilangan kakinya.
Lalu di luar angkasa, satelit NASA melihat badai yang berputar dengan sangat besar. Lalu salah satu kru mengirimkan apa yang mereka lihat ke badan cuaca. Setelah badan cuaca menerima data itu, mereka mengatakan bahwa sebentar lagi badai itu akan melanda kota New York. Di perpustakaan, Sam yang mencoba menyembuhkan Laura berniat mencari obat di salah satu kapal laut yang terdampar di dekat perpustakaan. Lalu, ia pun pergi ditemani oleh kedua temannya. Akan tetapi, ketika mereka memasuki kapal, tiba-tiba ada sekawanan serigala lapar sudah mencium bau mereka dan masuk ke dalam kapal itu. Setelah mencari ke semua ruangan, akhirnya mereka menemukan obat yang mereka cari. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga menemukan makanan yang masih bisa mereka makan. Ketika mereka sedang asik mengumpulkan makanan, tiba-tiba sekawanan serigala menyerang mereka dan melukai salah satu kaki teman Sam. Namun mereka masih bisa selamat. Mereka harus segera keluar dari kapal itu karena sebentar lagi badai akan datang, dan jika mereka tidak segera keluar, maka badai akan membuat mereka membeku. Lalu Sam berencana memancing kawanan serigala agar keluar dari ruangan. Satellite readings are showing a temperature drop of 10 degrees per second. It should be over New York by now. Setelah berhasil memancing kawanan serigala, Sam dan teman-temannya langsung bergegas pergi meninggalkan kapal dan dengan cepat berlari menuju ke perpustakaan. Dan tidak lama kemudian ternyata badai sudah membekukan semua gedung yang ada di luar. Lalu mereka dengan cepat masuk ke dalam perpustakaan. Sampai pada akhirnya Sam dan teman-temannya berhasil selamat dari serangan badai itu. Di tempat lain, Jack yang sedang berjalan dengan membawa Jason yang sedang terluka dan pingsan menghadapi masalah yang sama seperti Sam. Kemudian Jack dengan cepat mencari tempat berlindung untuk bisa menghindari serangan badai. Setelah selamat dari badai, Jason pun tersadar dan kemudian Jack mencoba mengamati keadaan. Dan ternyata badai itu sudah melewatinya. Karena mereka hanya berjarak sehari dari tempat Sam, dan Jack takut Sam tidak bisa bertahan, akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. Di luar angkasa, satelit NASA mendapatkan laporan dari menara kontrol bahwa badai di bagian utara telah menghilang. Kemudian kru satelit memberitahukan bahwa udara sudah mulai cerah dan mereka dapat melihat daratan. Di tempat lainnya, setelah berjalan beberapa mil jauhnya, Jack dan Jason akhirnya sampai ke kota New York. Dengan udara yang sudah cerah, mereka juga diperlihatkan oleh bangunan-bangunan yang sudah tertutup salju dan membeku. Kemudian, Jack akhirnya sampai di perpustakaan, yang ternyata sudah tertutup oleh salju. Dengan keyakinan bahwa Sam masih selamat, Jack dan Jason memasuki perpustakaan itu dan mulai mencari Sam. Sampai pada akhirnya, Jack melihat ada cahaya dari dalam ruangan dan mereka pun masuk lalu memeriksanya. Ternyata Sam dan yang lainnya berhasil selamat. Di tempat lain, Tom pergi menemui presiden, yang ternyata wakil presiden sudah diangkat menjadi presiden karena presiden yang sebelumnya sudah tewas karena terjebak oleh badai. Kemudian Tom memberitahukan bahwa ia telah mendapatkan kabar bahwa Jack sudah berada di New York, dan Jack juga mengatakan bahwa masih ada orang-orang yang selamat dari serangan badai. Mendengar kabar baik itu, si presiden langsung memerintahkan tim SAR untuk menyelamatkan mereka dan mencari orang-orang yang masih selamat dari serangan badai. Oke guys, bagaimana dengan film tadi? Gua yakin bisa menghibur kalian semua. Sekian dari gua, sampai jumpa di cerita film yang lebih keren dan lebih mengasihkan tentunya. Gua mohon pamit, ciao.